Kalau gue jualan skincare, gue bakal ngapain sih biar jualan online-nya rame? Apakah gue langsung bakal cari cap Doctive Approve? Atau gimana ya? Nah, sebelum kita bahas, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik subscribe-nya dulu dan jangan lupa buat aktifin loncengnya. Kita bakal bahas sekarang apa yang harus dilakuin kalau lu lagi jualan skincare. Gitu ya. Ya, seperti kalian tahu, skincare itu satu industri yang gimana ya? Seksi kayaknya. Semua orang ngebahas dan terus ini kayaknya mau di TikTok, mau di sosial media ini kayaknya sesuatu yang apa ya? Hot banget gitu. Malah sebenarnya industri ini bisa dibilang industri yang kalau di Facebook tuh termasuk industri yang abu-abu dan susah buat diikanin. Kenapa? Karena terlalu laku. Dan saking lakunya nih, apa ya, industrinya itu ya cukup menghebohkan ya. Kalau di Facebook dulu pernah ada istilah 5P. Lo tau nggak 5P apa? Pelangsing, penggemuk, pemutih, pembesar, tinggi. Nah, itu tuh produk-produk yang paling laris di sosial media. Ya, kenapa? Karena mungkin orang kena insecure-nya kali ya. Buat di sini ya, insecure-nya kena dan di situ kita gampang banget buat ngarahinnya. Dan testi-testian segala macam bisa laku. Oke. Terus apa yang harus dilakuin nih kalau misalnya buat kalian jualan skincare? Jualan skincare sebenarnya kalau gue lihat ya model-model bisnisnya tuh ada yang memang kalian jualan sendiri. Ada juga yang kalian tuh main reselleran. Reselleran tuh ini ya, gue bahas konten ini mungkin bisa buat resellernya, bisa buat brand ownernya ya. Terus ada juga mungkin yang kalian jualannya misalnya main afiliator. Cuma segini, sebenarnya kalau dibilang ya, kalau gue lihat sih sebenarnya pasar health and beauty itu dari dulunya dari zaman gue SMA itu kayak gue udah dapet info, bukan dapat info sih, maksudnya kalau lu suka baca buku, lu mungkin pernah denger baca bukunya Paul Pilzer, namanya The Next Trillionaire, di mana The Next Trillionaire itu dia membahas adalah industri yang bakal booming, itu buat di tahun 2000 ke sana, itu ya 2000-an ke sana tuh adalah health and beauty. Kenapa? Karena setiap masa itu kan ada apa ya, maksudnya kalian pasti dengar-dengar lah istilah-istilah kayak generasi X, Y, Z, generasi milenial, generasi baby boomer. Paul Pilzer dulu ngalamin adalah setelah baby boomer tuh kan kalangan yang lahirnya di tahun 60-an ya, after perang ya, bener nggak? 50-60-an mereka tuh ketika di tahun 2000-an mereka punya usia yang cukup matang, mereka punya duit dan mereka mau apa? Salah satunya adalah hidup lebih lama, kelihatan cantik. Dan ini ternyata berlanjut, nggak baby boomer doang, milenial juga ngelanjutin, pengen nih gitu ya, Gen X juga pengen tetap muda, milenial juga sama. Jadi inilah yang bikin industri skincare ini satu industri yang ramai banget gitu. Gue dulu pernah jualan di suplemen dan beberapa produk beauty gitu. Jadi gue cukup tahu gitu kan kayak ternyata pasarnya bagus ya bagus. Tapi sadis juga ya, lo tau lah drama pertempuran kreator di TikTok kan tentang skincare kan, ribut-ributnya kayak gimana sampai live aja bisa ratusan ribu. Ya, dan semua itu terjadi. Ya kita nggak tahu nantinya seperti apa, tapi kalau misalnya gue jual skincare, apa yang bakal gue bikin? Pertama adalah kalau misalnya kalian perhatiin ya, beberapa kelemahan skincare viral yang ada di TikTok, beberapa kelemahan skincare viral yang ada di Indonesia itu adalah satu, semua orang tuh teriak-teriak di sosmed keras tanpa mereka lupa, dan mereka sering banget lupa tentang kualitas produknya sendiri. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau lo perhatiin nih, sebenarnya semua keributan-keributan yang ada itu tuh bisa terselesaikan dengan baik kalau orang-orang yang sebenarnya kreator-kreator gede ini dari awal memperhatikan menurut gue adalah quality atau riset dan development produknya. Itu tidak akan kejadian. Contoh lo bayangin ya, kreator udah jutaan, terus begitu dicek ternyata kualitas produknya ada hal-hal yang bermasalah gitu, yang kayak hal-hal tuh kayak yang buru-buru banget, bener nggak? Jadi kalau gue jual skincare, gue bakal pertama kali gue perhatiin banget itu produk, gitu ya. Kebenaran dulu gue jual produk suplemen yang produk tersebut punya klaim, sebenarnya produknya nggak klaim sih, tapi dari distributor menyimpulkan ada klaim ini tuh bagus gitu ya, kayak buat peninggi badan. Dan tapi ya jujur sih, gue dulu cuan banyak sih dari situ sih, kayak gue belajar dari situ, gue cuan banyak dari situ. Gue nggak bilang oh ini jelek, enggak gitu loh, tapi ketika seperti itu gue ngerasa kayak ternyata marketnya tuh bagus. Terus orang itu kadang mereka bahkan belum terlalu ngecek, kayak bukan bohong ya, maksud gue mereka tuh bahkan nggak tahu kayak yang bagus yang mana, yang ini yang mana. Jadi yang dilihat adalah yang kuat testingnya siapa, yang punya banyak UGC-nya siapa, itulah yang bakal dibeli. Dan ketika produk lo ya ibaratnya jangan jelek-jelek amat, ada khasiatnya, orang pakai, orang bisa dapetin manfaat dari situ.
gitu loh. Makanya kalau waktu perang skincare kan ada, kalian pasti tahu lah, maksudnya banyak kreator-kreator Instagram dan mereka tuh bilang kayak, oh kan bahan yang gue pakai itu kan nggak berbahaya, ini kan masih ada manfaatnya, kok lu pusing sama ininya sih gitu kan, bener nggak? Nah itu adalah poinnya, karena sebenarnya di skincare itu, di industri kecantikan itu, orang itu yang insecure-nya banyak, jadi kayak gampang banget buat lu dapetin gitu. Cuma karena mereka nggak tahu, mereka buta. Ketika ada yang bilang dokter, ada yang bilang ini adalah apa, ini adalah apa, itulah yang bakal dibeli orang. Oke? Nah, jadi pertama kualitas produk lu perhatiin, karena gini, marketingnya bagus bakal bikin kalian itu punya order. Tapi apakah order itu bakal terus datang? Belum tentu. Kebuktian dari mana? Dari perang skincare yang ada, banyak marketingnya bagus, tapi ketika ada produk-produknya kurang bagus, itu bikin celah buat diserang orang. Dan ketika diserang orang, ya bubar deh gitu kan. Jadinya panjang gitu, bener nggak? Ini yang pertama. Yang kedua, setelah itu adalah kalian harus mulai siapin marketingnya. Nah, buat marketing kayak gimana? Kalau kalian perhatiin di mana ya, di industri skincare itu adalah yang dibeli adalah orang-orang yang punya kepercayaan. Orang-orang yang dipercaya. Jadi mungkin ada baiknya kalau misalnya gue jualan, gue bakal cari influencer-influencer yang dikenal karena review jujur, dia mau try on, bener nggak? Terus udah gitu yang bergelar dokter, ya kan namanya gelar dokter itu meyakinkan, bener nggak? Atau misalnya gini, gue bukan dokter, gue bakal kerja sama dokter, ya nggak? Karena dokter tersebut bakal mengcover kelemahan gue yang gue bukan ini, gue pebisnis nih, gue bukan dokter gitu loh, gue nggak terpercaya di situ, gue butuh orang yang backing gue di situ, gue bakal cari partner seperti itu. Itu kalau yang gue lakuin kalau gue jualan skincare, gitu. Karena udah gitu siapin dulu nih influencernya siapa, dokternya siapa, yang terpercayanya siapa. Nah berikutnya adalah gue bakal cari masalahnya. Masalah di skincare itu sebenarnya banyak. Masalah kulit itu banyak banget kan. Ada jerawat lah, ada flek lah, ada apalah. Dan 1-2 masalah itu sebenarnya kalau gue jualan skincare, gue gak akan bikin banyak produk. Justru karena suka banyak orang tuh kayak bikin produk banyak banget ya. Bikin pusing ya. Gue dulu pernah, kita ada kerjasama dengan salah satu dokter yang cukup terkenal di Indonesia. Gitu kan, buat promosiin produk-produknya dia. Dan ketika kita jual, orangnya sih katanya cukup terkenal. Tapi gak tahu kenapa jualnya susah banget. Nggak laku-laku. Dan akhirnya kita nemu insight-nya. Oh, ini dokter tuh bikin produk macam-macam. Tapi dia tuh kayak gini, dia tuh bukan mengspesifikkan diri untuk satu hal. Kebayang gak sih lu? Jadi kayak dia ada buat slimming, nanti ada buat muka, ada buat ini, ada buat itu. Jadi itu tuh melebar dan itu bakal susah buat dijual. Karena dia nggak menarik secara spesifik buat satu jenis kalangan yang spesifik gitu loh. Gitu kan. Nah, belum lagi yang jadi masalah di sini adalah banyak pabrikan, maklun, mau lokal maupun internasional gitu ya. Tapi itu tuh ya pabrikannya semua tuh ngejual resep yang racikan yang kayak gimana ya, maksud gua. Kayak gue bikin A, terus udah gitu dia bisa bilang, gue yang bikin ini loh. Gue bisa bikin produk lu sama kayak dia. Nanti cuma beda label doang. Nah kalau gitu diferensiasinya apa? Cuma parfum kan? Susah. Kalau gue bikin skincare, gue bakal minta bikin ya formula khusus. Kalaupun gue harus bayar lebih mahal, kalau gue udah tahu itu pasarnya oke, gue bakal bikin, kalau lu mau kerja sama gue, lu sekali ketahuan lu jual formula gue ke orang lain, gue tuntut lu sekian. Gue bakal lakuin itu, karena dengan kayak gitu, itu bakal bikin produk gue lebih aman. Dan produk gue bakal susah dicari kompetitornya. Kayak kalian nggak ngerti aja di Indonesia kan, begitu lu bikin sesuatu rame, si pabrik ngerasa order lu kurang, dia bakal cari orang lain. Bener nggak? Orang lain bakal disuruh order lagi tuh. Terus nanti semua ngeklaim formulanya sama. Mati dong lu. Ya, jadi itu yang bakal gue lakuin ya. Nah, gue bakal bikin kayak gitu. Yang berikutnya adalah ya mulai masuk TikTok Shop kan. Bener nggak? Nah, gue bakal cari satu pasar seperti yang tadi gue bilang. Udah gitu masuk TikTok Shop. Begitu masuk TikTok Shop ataupun masuk Shopee segala macam, langkah berikutnya yang gue bakal bikin adalah gue bakal bikin brand ini jadi mall dulu. TikTok Mall, Shopee Mall, official store, karena itu bakal bikin trusted lebih banyak. Nah, setelah itu kita harus dapat penjualan mungkin kurang lebih 10.000 pertama dihasilin tanpa affiliate. Cuman dari internal dan influencer-influencer yang memang kita kerjasama. Nah, kalau ini udah, barulah lu cari affiliate. Affiliate-nya bakal ngantri. Tapi kalau belum, waduh. Skincare itu masalah kepercayaan. Bener nggak? Affiliate-nya bakal susah buat percaya dan bakal susah buat mempromosikan. Yang ada produk kalian bakal dianggap kurang laku. Karena gini, gue pernah nemu beberapa produk ya yang kemarin tuh sempat nanya ke kita di MEA. Bisa nggak kita mau bantu
cariin kita 1.000 afiliator, waduh gila berat banget 1.000 afiliator. Lu siap 1.000 sampel? Siap gitu kan. Tapi kita nggak mau bayar. Kita kasihnya komisi aja digedein. Ya, dia bilang produk lu masih baru. Siapa yang mau? Bener nggak? Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ngerti. Apakah produk kalian tuh levelnya masih baru, masih udah lama, udah terkenal, udah rame, atau apa. Nah, biasanya traction awal itu yang paling susah. Makanya traction awal dari awal udah dibikin dari akun internal dan beberapa messenger yang awal sudah dipilih, yang tadi kita udah bahas. Nah, dari sini harusnya bisa dapat 10.000, sisanya tambahin iklan. Budget iklan cukup tinggi. Nah, udah 10.000, barulah ke pasar yang luas. Ya, ini adalah beberapa strategi yang gue lakuin kalau gue jualan skincare. Tapi kan, gue tahu nih, dari cara gue tadi ngomong, pasti kalian banyak yang ngerasa, tapi kan kalau misalnya kita cuma dari influencer yang besar-besar doang, atau yang kita BA-nya doang, atau dari internal, orang nggak percaya. Betul. Nah, sebelum cari affiliate, ada langkah berikutnya yang bakal gue lakuin. Yaitu apa? Yaitu dengan cara, sebenarnya kalau di Meta kita punya service baru, namanya jasa training produk. Ini konsepnya sebenarnya simple. Jadi, di jasa training produk ini, kalau di Meta kita bisa lakuin karena kita punya cukup banyak afiliator. Sebelum kita bikin afiliator terbuka, kita bakal buzzerin dulu. Semacam buzzerin ya istilahnya ya. Jadi, produk yang ada, itu bakal dibikin jadi ratusan video dan disebar di banyak affiliate kecil. Dan affiliate kecil ini yang bakal nge-ads. Nah, ini bakal bikin kesan UGC-nya tinggi. Kalau udah user generated content tinggi, itu bakal bikin orang lebih gampang buat trust, betul nggak? Dan setelah trust, afiliator pasti bakal ngantri deh. Biasanya nggak usah lu yang cari, tapi mereka sendiri yang pada nawarin. Nah, itu adalah beberapa strategi yang kalau gua jualan skincare. Nah, gue pengen tanya nih, pendapat kalian. Kalian jual skincare kan? Coba lu lihat. Dari beberapa hal yang gue bilang, ada nggak 1-2 hal yang belum kalian lakuin? Atau, ada nggak nih, yang kalian udah punya bisnis skincare, entah itu reseller, ataupun kalian jualan sendiri, dan terus jualan kalian stuck, ada nggak nih yang mau kerja sama kita di MEA? Kita sebenarnya punya 2 program. Jadi program pertama, itu adalah pendampingan konsultan orang dalam. Jadi di konsultan ordal ini, tim kita bakal bantu kalian buat bikin strateginya, bikin caranya harus ngapain, terus udah gitu ngejalannya seperti apa. Kita bakal ngasih arahannya semua, kita mendampingi kalian yang bakal ngerjain. Nah, tapi kalau kalian gak punya orang, dan kalian, atau punya orang sih, tapi orang kalian kurang kuat dalam beberapa hal, bisa kerjasama sama kita di MEA, nanti kita yang bakal ngerjain semuanya. Gitu ya, kalian tinggal duduk manis, dan lo lihat hasilnya. Ya. Oke, jadi itu aja yang bakal gue lakuin kalau gue main skincare. Buat kalian nih yang masih mungkin punya pertanyaan, atau misalnya nggak ngerti tentang penjelasan tadi, lu tulis di komen, jangan lupa buat like, dan kirim konten ini ke teman-teman lo.